Oke, hari ini kita mau ngobrolin satu daerah yang kayaknya sering banget kita lewati atau kita dengar namanya, tapi pernah nggak sih kita mikirin lebih dalam? Ya, kita bahas Brebes. Sebenarnya ada cerita apa sih di balik gerbang baratnya Jawa Tengah ini? Coba deh jujur, kalau dengar kata Brebes, apa yang langsung muncul di kepala kalian? Pasti ada satu atau dua hal yang spesifik banget kan? Nah, ini dia. Kemungkinan besar jawabannya ya, bawang merah sama telur asin. Dua produk ini tuh udah kayak nempel banget gitu, udah jadi identitas Brebes yang paling kita kenal. Tapi, gimana kalau ternyata bawang merah dan telur asin itu cuma puncaknya aja? Cuma sebagian kecil dari cerita besarnya. Bahwa identitas sejati Brebes itu justru tersembunyi jauh di dalam sejarahnya yang panjang, yang ngebentuk karakternya sampai hari ini. Penasaran? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, petunjuk pertama buat ngerti Brebes itu ada di namanya sendiri. Ya, namanya. Ternyata namanya itu udah ngegambarin banget kondisi alam dan geografisnya yang unik. Jadi, Brebes itu asalnya dari kata barebes dalam bahasa Jawa. Artinya, air yang merembes atau ngalir pelan-pelan. Ini bukan nama puitis doang loh, ini bener-bener deskripsi harfiah dari sebuah daratan yang hidupnya itu ya dari air. Coba bayangin deh, daerah ini tuh isinya air semua. Sungai, rawa, tanah basah. Dan sungai utamanya, Pemali, itu bukan cuma sekedar sungai. Wah, ini tuh jantungnya Brebes. Jadi sumber air buat sawah, jadi jalan tol buat transportasi zaman dulu, dan bahkan jadi penanda batas kekuasaan. Semuanya benar-benar berpusat di air. Nah, karena kondisi alamnya yang kayak gitu, peran Brebes di panggung sejarah Jawa jadi unik banget. Dia tuh nggak pernah jadi pusat kerajaan, tapi perannya di belakang layar, wah, itu vital banget. Coba kita lihat deh perjalanannya dari masa ke masa. Zaman Majapahit, Brebes jadi lumbung pangan. Waktu Kesultanan Demak, jadi jalur utama penyebaran Islam. Terus pas era Mataram, jadi benteng perbatasan di sebelah barat. Polanya kelihatan jelas kan? Brebes itu selalu ada, selalu penting, meskipun nggak selalu jadi sorotan utama. Dan karena posisinya di perbatasan, Brebes otomatis jadi melting pot alami. Disinilah budaya Jawa ketemu Sunda. Makanya dialek dan adatnya jadi khas banget. Bener-bener zona transisi yang hidup. Nah, ceritanya mulai berubah drastis pas zaman kolonial datang. Tanah subur yang tadinya sumber kehidupan, sekarang malah jadi target eksploitasi. Disinilah karakter asli orang Brebes benar-benar diuji. Buat pemerintah kolonial Belanda, Brebes itu cuma satu, pabrik makanan raksasa. Potensi agrarisnya diperas habis-habisan buat kepentingan mereka. Nggak peduli sama sekali sama masyarakat lokalnya. Disinilah ada pertarungan dua kekuatan. Di satu sisi ada tekanan kolonial, pajak tinggi, kerja paksa. Di sisi lain ada perlawanan dari rakyat. Tapi perlawanannya ini unik. Bukan angkat senjata, tapi perlawanan senyap. Mereka diam-diam ngakalin pajak, nguatin solidaritas antar desa, dan mati-matian ngejaga tanah mereka. Ini bentuk ketangguhan yang luar biasa kan? Dan ketangguhan itu nggak berhenti di situ, lanjut terus sampai masa kemerdekaan. Karena lokasinya yang strategis banget di jalur Pantura, Brebes jadi pusat logistik yang super penting buat para pejuang. Jadi jalur buat ngirim pasokan dan orang-orang untuk perjuangan. Oke, jadi setelah ngelewatin sejarah yang panjang banget itu, gimana sih semua itu ngebentuk Brebes yang kita kenal sekarang? Yuk kita sambungin titik-titiknya. Nah, ini dia benang merahnya. Ingat kan soal tanah subur dari zaman dulu? Sekarang itu jadi pusat bawang merah nasional. Terus sejarahnya sebagai daerah perbatasan, itu yang ngebentuk karakter orangnya, yang terbuka tapi juga ulet. Dan perannya sebagai jalur transit kuno, sekarang dia jadi gerbang utama di jalur Pantura. Semuanya nyambung kan? Ada satu kalimat yang kayaknya pas banget buat ngegambarin semua ini. Brebes mungkin bukan bintang utamanya dalam drama sejarah Jawa, tetapi ia adalah detak jantung yang bikin cerita itu terus berjalan. Perannya tersembunyi, tapi fundamental banget. Jadi, lain kali pas lagi makan telur asin atau masak pakai bawang dari Brebes, coba deh ingat cerita di baliknya. Dan ini mungkin bikin kita mikir ya, kira-kira cerita hebat apa lagi ya yang tersembunyi di tempat-tempat yang selama ini kita anggap biasa aja di sekitar kita?